Sindrom pengusaha online yang sering terjadi juga adalah yang nomor 5 ini adalah terlalu fokus pada produk dan teknis. Bisnis yang hebat tentu saja harus punya produk yang berkualitas tinggi dan nggak boleh mengecewakan market, betul nggak? Tapi sebagai seorang pengusaha, kita kan miliki visi untuk usaha kita ini besar. Maka sejujurnya Anda nggak boleh terlalu fokus pada teknis-teknis perintilan. Percuma kan kalau Anda punya produk bagus tapi nggak ada yang beli? Banyak sebetulnya di luar sana, ide-ide atau sebuah produk yang sebetulnya bagus itu, berkualitas itu. Tapi sayang, ownernya nggak memiliki kemampuan untuk bisa menjual produknya itu. Mereka bingung menemukan pasar yang potensial. Dan saya pribadi seringkali dapat pertanyaan, Coach, gimana sih? Saya ini udah bingung mentok gitu ya. Kira-kira saya tuh harus jualan ke siapa lagi gitu. Ya, problemnya mereka nggak bisa menemukan pasar yang potensial untuk membeli produk mereka. Jadi sebagai pemula, langkah yang paling tepat sebetulnya gimana sih? Langkah yang tepat untuk pengusaha pemula adalah belajar untuk menjual, belajar memasarkan produk. Nggak sedikit orang yang bisnisnya sukses, bahkan mereka sebetulnya produknya biasa-biasa aja. Atau tidak jarang juga orang yang sukses menjual produknya bagus, tapi produk orang lain. Tapi kan yang penting mereka terbukti bisa sukses. Dan satu lagi, Anda harus belajar menentukan target market yang tepat. Dan itu yang akan kita pelajari pada bagian-bagian berikutnya. Intinya saya hanya ingin bilang fokus pada seluruh upaya, cara, strategi untuk mendatangkan revenue. Gimana caranya? Ya jualan. Makanya harus belajar cara jualan, harus belajar cara memasarkan produk. Karena cuma itulah caranya revenue bisa masuk ke dalam bisnis Anda. Oke, sindrom yang berikutnya nomor 6 adalah nggak tahu harus mulai dari mana. Saya yakin banyak orang yang terkagum-kagum dengan cerita kesuksesan orang lain. Tapi kan nggak jarang juga, banyak orang yang mempelajari bahwa perjalanan kesuksesan bisnis tersebut nggak gampang. Tapi sayangnya mereka nggak bisa seperti orang sukses itu, karena banyak orang yang nggak tahu cara mulainya gimana. Banyak orang yang nggak tahu bagaimana cara masuk yang exactly the same, atau titik start jalan pertama bangetnya itu untuk menuju kesuksesan itu lewat mana sih? Pintunya tuh mana sih? Mungkin Anda tahu jalannya, tapi Anda bingung pintu masuknya di mana. Atau Anda tahu pintu masuknya, tapi Anda nggak punya sumber daya untuk mengakses pintu itu. Misalnya, ketika Anda mendengar salah satu teman sedang mengerjakan proyek pemerintah, dia dapat untung miliaran. Sedangkan Anda pribadi nggak punya kenalan atau link untuk bisa masuk ke pemerintahan. Sejujurnya banyak yang terlalu fokus kepada hal seperti Anda tadi. Nah, ketimbang fokus kepada hal-hal yang Anda tidak miliki, sebenarnya lebih bagus jika Anda fokus kepada hal-hal yang sudah Anda miliki. Dan bagaimana cara mengoptimalkannya secara efektif dan efisien. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk memulai perjalanan dari tahapan paling bawah. Sebagai pondasi Anda belajar, yang mana? Ya adalah, Anda lanjutkan saja, lihat video ini. Sindrom pengusaha yang nomor 7 adalah mental gratisan. Mental gratisan ini adalah salah satu penyakit yang kronis dalam dunia usaha. Bagaimana bisa mencapai kesuksesan atau bisa meraih goals yang besar, sedangkan Anda nggak mau keluar modal sama sekali. Ya memang ada prinsip ekonomi ya, pengorbanan sekecil-kecilnya, hasil sebesar-besarnya. Itu betul. Tapi bukan berarti pengorbanan yang kecil itu gratisan semua kan? Nah, dengan mental yang gratisan, mungkin Anda bisa mendapatkan hasil, tapi hasil yang Anda dapatkan itu biasanya tidak sesuai dengan target dan juga akan wasting time, akan lama sekali. Padahal saat ini kan zamannya percepatan-percepatan dalam bisnis. Bayangkan kalau kompetitor Anda yang melakukan percepatan duluan, ya udah Anda ditinggal. Nah, makanya saya bilang, jangan pernah ragu untuk buying to learn. Karena jika Anda lihat, semua orang sukses di seluruh dunia ini adalah orang yang berani berinvestasi untuk belajar. Istilahnya investasi leher ke atas lah. Ada seorang coach kenalan saya yang ditanya oleh salah satu followersnya di media sosial. Coach, kalau ada uang 10 juta nih saya nih, bagusnya bisnis apa ya? Anda tahu nggak jawaban sang coach itu? Dia bilang begini, kalau kamu punya uang 10 juta, bagusnya investasi leher ke atas. Saya suka banget dengan jawaban coach ini. Jujur saya sangat sepakat dengan jawaban beliau ini. Karena saya pribadi juga menghabiskan banyak sekali modal untuk belajar. Modal nggak hanya terbatas pada uang. Karena saya pribadi dulu memulai dalam kondisi kantong kempes. Nah, dari sekian banyak sumber daya yang saya miliki, saya punya waktu, saya punya tenaga, saya punya pikiran, itu saya jadikan modal untuk saya bisa menimba ilmu.
Salah satu contohnya, saya pernah menyertai salah satu guru saya, salah satu guru terbaik saya nih ya, untuk beliau ini mengajar training ya. Saya meminta untuk jadi operator laptop gitu. Saya benerin infokusnya dia, saya bawain tasnya dia. Kenapa? Karena saya pengen belajar materi trainingnya, tapi saya nggak punya uang. Ada juga kejadian lain, saya pernah menawar harga sebuah training di bawah setengah harga yang seharusnya. Kompensasinya apa? Kompensasinya saya magang di tempat trainernya tanpa saya dibayar. Gilirannya saya udah punya uang, saya nggak sempat menabung karena saya habiskan uang tersebut untuk mengikuti training demi training. Kenapa? Karena saya sadar sepenuhnya bahwa tidak ada orang lain yang bertanggung jawab untuk kesuksesan saya selain diri saya sendiri. Secara pribadi saya rela hidup dengan sangat sederhana, tapi punya banyak ilmu ketimbang sebaliknya. Karena saya tahu ketika saatnya tiba, itu akan berbalik kepada diri saya.